Ya, bisa dibilang ya, ini adalah 3 motor Matic Custom yang paling sinting, paling gila, paling edan yang pernah gue temuin di sepanjang hidup gua, cuy. Gokil, pakai emas, cuy. Lu bayangin nih, emas kita simpen-simpen berapa gram gitu kan. Ini cuman buat ditempel doang di motor. Dan harganya, 1 miliar, cuy. Gokil, bangun motor 1 miliar ini definisi udah bukan bangun motor lagi, bangun rumah. Balik lagi di channel Tank Katros, yoy. Ini mumpung masih di awal tahun 2026 ya, gua mau sedikit, ini istilahnya nge-rewind motor-motor yang pernah, motor-motor modifikasi pastinya, yang pernah gua review, cuy. Pastinya, ini bukan cuma sekedar motor biasa atau motor modifikasi biasa ya, ini motor-motor yang udah di-custom secara gila-gilaan. Jadi dari tahun 2024 ya, itu gua sering banget ketemu sama motor-motor yang unik. Entah itu lagi di acara event atau acara komunitas, mulai dari motor sport sampai motor matic, mulai dari cc besar sampai cc kecil, mulai modifikasi atau custom yang harganya cuman atau habis cuman puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, kemarin gua lagi iseng-iseng ngelihat file-file atau video-video lama gua, cuy. Dan sekarang gua udah kumpulin 3 motor matic yang ubahannya paling gila yang pernah gua temuin. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita menuju ke motor matic yang pertama. Ini konsepnya adalah Matic Chopper. Jadi motor ini gue temuin di acara atau lagi pas di event Moto Build Fest, cuy. Gue nggak sengaja banget nemuin motor ini. Sebenarnya motor ini tuh tepat di depan booth Katros gitu kan. Jadi di saat itu Katros juga buka booth dan motor itu di display karena di depan booth Katros tuh tepat banget area display. Gue sering banget mondar-mandir di dekat motor itu dan sebenarnya udah sempat ngeliat motor itu ya. Tapi yang gue nggak nyangka, gue pikir tuh aslinya motor batangan. Nggak taunya itu basicnya dari motor matic. Udah pasti yang bikin gue nggak sadar kalau itu adalah motor matic adalah bagian mesinnya. Karena bagian mesinnya menurut gua bener-bener coba kalau misalnya kalian lihat visualnya motornya seperti ini, kalian bisa nebak gak kira-kira ini motor matic apa? Penasaran? Langsung cari tahu sendiri ini motor matic apa. Oke, di samping gua sekarang udah ada nih langsung punggawanya. Woi, bro, apa kabar bro? Siap, baik. Mantap nih, dari tadi baik. gua liatin terus di motornya nih. Gua mau nanya bagian mesin nih. Oke. Ya, karena berhubung mesinnya nggak kelihatan. Katanya ini mesinnya pakai Aerox, bener ya? Betul sekali. Aerox tahun berapa bro? 2012. 2012. Ya. Berarti kalau mesinnya itu mulai dari head sampai CVT masuk semua ke sini. Ya. Oh, itu mountingnya berarti lu bikin baru lagi? Ya, jadi nanti ada di sebelah sini ada transfer gearnya. Oh, pakai transfer gear. Iya. Nah, aslinya tuh kan kalau lu CVT-nya lu bawa masuk juga, rodanya itu kan masuknya dari kanan tuh. Ya. Logikanya kalau mau diganti rantai kan harusnya rantai kanan kan? Ya. Nah, itu ternyata ini rantainya di kiri. Itu gimana tuh? Kan ada gigi surinya tuh. Ya, gigi surinya kita bubut ulang, kita tambahan, kemudian kita geser ke sebelah kiri. Oh, digeser sebelah kiri. Ya. Berarti sebelah kirinya kebuka berarti ya? Ya. CVT-nya ya? Ya. Oke. Nah, ini mesinnya sendiri Aerox udah lu bore up nggak kan? Pakai ban segede gini? Apa masih standar banget? Masih standar banget. Masih standar? Ya, jadi beli baru kira-kira belum ada setengah tahun, langsung sini. Langsung dipindahin? Iya. Wow, gokil. Satu-satunya identitas di motor ini yang masih kelihatan Aerox banget, yaitu kunci kontaknya, cuy. Kunci kontaknya menurut gue ini bener-bener nggak bisa dibohongin ya. Begitu kalian ngelihat model kuncinya, anak kuncinya, sampai colokan kuncinya, udah ketahuan tuh. Aerox banget. Dan yang paling kelihatan bahwa ini mesin Aerox itu adalah dari kunci kontaknya, cuy. Kunci kontaknya ada di bagian depan bawah sebelah kiri ya. Ini kunci kontaknya emang nggak bohong. Aerox banget, cuy. Jadi emang salah satu, mungkin sengaja ya dipertahankan sama ownernya atau buildernya supaya benar-benar kalau orang bilang ini Aerox loh gitu, orang bisa percaya karena kunci kontaknya kayak gitu. Gokil sih ya. Bagian yang menarik yang perlu gue bahas juga di motor ini ya adalah kaki-kakinya. Karena menurut gue, ya mungkin kalian udah pernah ngeliat lah spek kaki-kaki seperti itu ya. Tapi kalau diperhatiin lebih detail lagi, menurut gue kaki-kakinya cukup gokil. Apalagi suspensinya. Gue mau bahas dulu bagian kaki-kakinya nih cuy. Pertama, untuk lingkar velg, ini udah pasti pakai velg custom. Modelnya kayak tribal-tribal gini ya. Ini udah pasti handmade. Dan untuk ringnya ini pakai ring 21. Gue nggak tahu nih ukuran velgnya, ukuran lebar bannya berapa. Tapi yang pasti ini pakai ban Sinco. Untuk suspensinya sendiri udah pasti custom juga cuy. Cuman ini kalau dilihat dari strukturnya menggunakan
model-model ala suspensi Springer nih yang depannya gitu cuy. Cuman dibikin lebih modern look aja dan ujung-ujungnya itu dibikin lebih rapi juga menurut gua. Oke, dari depan kita pindah ke belakang nih cuy. Kalau kalian lihat roda belakangnya lebar banget cuy, bahenol ya. Kenapa? Karena motor ini sudah menggunakan velg custom juga yang lebarnya hampir 9 inci, 8 inci lebih cuy, hampir bahkan lebih lebar dari velg mobil pada umumnya ya. Untuk bannya sama seperti yang depan juga menggunakan ban Sinco. Kalau kalian lihat ini bagian swing armnya juga udah handmade. Ini bukan pakai copotan tapi emang dibikin dari nol semua. Disc brake, pengereman untuk yang belakang, jadi harusnya udah pakem. Dan yang unik, kalau kalian lihat disc brake-nya, ini udah menyatu dengan bagian gear belakangnya cuy. Jadi ini yang direm bisa dibilang kayak bagian gear belakangnya. Yang gue suka di bagian velg belakangnya itu ada aksen-aksen hand graph-nya gitu cuy ya, di sisi kanannya. Dan untuk ukuran velg yang 9 inci ini, celong banget cuy. Yap, kaki-kaki itu juga lah yang menjadi salah satu bagian yang tersulit di motor itu ketika dibuat. Ya iyalah ya, gimana nggak susah. Motor Matic-nya aja segede apa, kaki-kakinya segede apa. Itu roda belakangnya, lebarnya, itu lebih lebar dari mesinnya sih kalau gue pikir ya. Gue mau nanya, yang paling sulit waktu lu ngerjain motor ini ya? Ya. Mulai dari mesinnya atau body-bodinya atau apanya, nah bagian mana tuh yang paling sulit? Yang paling sulit ketika center. Jadi dari sini Ya. biar nggak kelihatan miring. Miring? Iya. Oh. Itu ya, karena panjangnya 2,9, hampir 3 meter. Hampir 3 meter? Ya. Benar. Itu. Dan juga posisi waktu turun, ini kan depan air suspensi, belakang air suspensi. Oh iya. Tadi mau gue nanya tuh. Ini motor kan ceper banget ya. Tadi udah gue bilang tuh. Yap. Ini nggak mungkin kalau dipakai jalan. Berarti ini depan belakang air sus ya? Air suspensi. Air sus. Wah, yang depan tadi gue keliru. Ya. Gue pikir pakai per biasa. Ternyata air sus juga. Ya, air suspensi. Oke. Bisa naik sampai berapa senti dia? Paling nggak 8 sampai 10 cm. Cuman sedikit aja, Mas. Sedikit aja ya? Iya. Oke. Terakhir gue mau ngomongin soal budget nih cuy. Sebuah motor Aerox, mesin motor Matic diambil mesinnya doang, sisanya bikin semua. Sasis, roda-roda, body-body, ban, sampai knalpot dan lain-lain bikin semua baru. Kira-kira kalian bisa nebak gak habis berapa? Kita lihat ya. Gue penasaran nih, ini kan ubahannya udah expert banget. Ya. Budget yang dihabisin udah berapa nih? Kira-kira 100 sampai 150. 100 sampai 150 juta. Gokil. Motor yang kedua datang dari Makassar cuy. Ini adalah motor Dragon Ball. Alasan kenapa motor ini dibuat tidak lain dan tidak bukan adalah karena owner dari motor ini ya pengen mengenang pembuat karakter dari Dragon Ball, yaitu Mr. Akira. Dengan konsep motor Dragon Ball itu ya, menurut gua buildernya ini sangat cerdas memilih bahan motor. Karena bahan motornya menurut gua sangat pas untuk di custom. Yang pertama dulu deh, gua mau nanya ya. Yeah. Ini motor aslinya lu ambil dari bahan apa? Ya, motor ini kita bikin dari basic Yamaha NMAX. Yamaha NMAX tahun Yang awal-awal itu ya? Yang berarti? awal-awal, betul. Nah, dari NMAX itu kan motor Matic. Iya, betul. Ada bodinya, ada sasisnya, gitu. Terus tiba-tiba berubah jadi seperti ini. Apa mesinnya doang lu ambil atau sasisnya lu tetap pakai sama mesinnya atau gimana? Jadi, basic NMAX ini hanya mesin tok yang diambil. Mesin doang? Semua kita bikin sendiri semua. Salah satu yang menjadi daya tarik dari motor ini ya, yaitu bagian body-body dan sasis. Karena kalau kalian lihat secara keseluruhan, motor ini ditutupi dengan body, dengan model yang unik, bahan aluminium, di mana bahan aluminium itu susah ya untuk dibikin atau di shaping gitu kan. Dan yang pasti pembuatan semua dari body-body ini adalah handmade, nggak ada yang pakai proses mesin gitu cuy. Body-body ini lu bikin pakai ada plat, ada fiber atau aluminium atau apa? Kalau body sendiri kita buat dari plat aluminium. Full Aluminium. semuanya? Oke. Betul, ketebalan 3 mili. Ketebalan 3 mili? Betul. Wih. Untuk di body sih kenapa kita nggak pakai yang plat kayak Kalpanis? Supaya kita mengurangi dari kayak biasanya kan berkarat. Apalagi barang yang ditinggal untuk di display saja jarang dipakai. Nah, mending kita pakai aluminium biar lebih aman. Nah, spek kaki-kakinya lu pakai apa? Velg lu pakai apa? Kalau velg kemarin kita suruh custom juga velg. Velg besi karena untuk mencari pelek yang selebar ini itu agak susah untuk aluminium.
Emang yang berapa sih lo mau pakai? Ini saya pakai 4,5 Lebarnya? lebarnya. Ringnya? Ringnya 14. Oh, ringnya 14. Iya, Yang 14. depan lebar berapa? Yang depan itu 3,5. 3,5. Yang Iya. belakang 4,5. 4,5. 4,5 inci lebarnya guys. Itu lu pakai velg besi? Pelek besi jari-jari. Oh, jari-jari ya, jari-jari. Kalau jari-jari lebih enteng juga. Iya, lebih enteng juga. Bannya? Bannya untuk kalau belakang ini saya pakai yang 140. 140 140 dari Maxxis ya? Maxxis, betul. Yang depan Depan 130. gede juga ya? Iya. Lebar juga dong. Lebar. Velg 3,5, ban 140. 140. Menurut gua pembuatannya cukup detail ya. Sampai saking detailnya ada satu bagian yang menurut gua itu cukup ikonik di filmnya gitu kan. Dan itu jadi poin plus saat gua ngelihat langsung motornya ke sana kemarin. Ini apa? Yang sebelah kanan dulu ya, yang sebelah kanan ini Kalau apa? sebelah kanan ini speedometer. Biasa. Biasa. Oke. Kalau yang Sebelah ini kiri? sebelah kiri ini radar untuk mencari bola naga. Aktif bener? Aktif. Berarti ada naga di sini. Kayaknya sih ada. Kan bolanya ada 7 ya? Udah ketemu berapa emang? Udah ketemu 4 ya. Kalau di Jakarta ada juga. Tapi bukan bola dia. Apa itu, Bang? Ada 9. 9 naga. Nah, menariknya, ketika kemarin gue ngobrol-ngobrol ya, gue sempat nanya, bro, bagian yang paling sulit di motor ini tuh apa saat lu bikin motor ini? Gue pikir awalnya bagian body-body, karena tadi ya, bentuknya yang kompleks dan bahan materialnya pakai aluminium yang nggak bisa sembarangan dikenteng gitu kan. Tapi ternyata bukan cuy, gue salah. Bagian yang paling sulit justru ada di bagian atas motornya. Gue masih punya pertanyaan. Yang paling susah apanya sih lu bikin di sini? Ya, hitungannya ini sih yang paling susah. Ini ya? Yang di Atasnya atas. justru? Iya. Yang bawah-bawahnya gampang? Mau dibilang susah, Iya. enggak juga sih. Iya, Mau enggak dibilang gampang, enggak Iya, juga. iya. Tapi Iya, yang iya. paling susah sih Yang paling susah ini. atap. Jadi bener juga sih. Kan dia bilang yang paling susah ini bukan berarti yang lain gampang ya. Iya. Ini kenapa paling susah? Padahal kan ini bahannya akrilik. Kalau untuk rata itu gampang. Mm. Hanya ini dibuat harus cembung. Oh. gitu. Jadi lu panasin. Panasin, itu pun panasin harus hati-hati. Kenapa tuh? Karena kalau berlebihan panas dia pasti rusak. Ini pun saya sampai treble-nya itu 6 kali. 6 kali bikin. 6 kali bikin. Jadi gagal, mendidip, apa ini? Coba lagi. Bikin. Sampai ini terakhir nih. Sampai ini terakhir. Percobaan ke-6. Coba ke-6, alhamdulillah. Ini betul-betul ini barang ini asli. Terakhir soal motor ini, udah pasti ngomongin soal budget. Ya, walaupun nggak buka-bukaan, tapi gue berhasil lah kemarin tuh ngulik-ngulik dikit soal perkiraan budget ngebangun motor ini. Gue mau nanya nih, budget nih. Ya. Waduh. Kita bikin kelas penasaran aja. Oke. Lu tinggal jawab di atas atau di bawah. Misalnya ada orang nih datang nih, mau bikin kayak gini lagi. Budgetnya di atas atau di bawah 100 juta? Di atas. Coba kau mendang mending, minggir dulu, minggir langsung, minggir. Tapi wajar sih, karena emang ya seperti gua lihat ini prosesnya emang gak gampang ya. Nah, baiklah sekarang kita masuk ke motor ketiga alias motor terakhir, the one and only, ini dia. X-Max 1 miliar. I'm on no fixer. I'm gon' ball no picker. That I ate those they live for. Talking on my back, go figure. Whole team eats from Spitter. Never was the one to go flicker. No face, no case, no picture. For place, big stakes, my dinner. Flip that. Canal Street. Flip back. Last week. Motor ini milik Ingrid Sitepu dari Medan cuy. Alasan gue kenapa gue pilih motor ini menjadi salah satu masuk nominasi 3 motor tergila ya. Karena walaupun kalian ngelihat body-bodinya mungkin bentuknya masih X-Max gitu kan. Tapi part aksesorisnya pertama yang dipakai tuh mahal-mahal dan langka-langka. Belum tentu ada di Indonesia. Yang kedua, motor ini ada emasnya cuy. Emas. Dan ada satu bagian lagi di motor ini yang menurut gue bikin pecah banget cuy. Oke, pertama gue mau bahas bagian mesinnya dulu nih cuy. Mesinnya adalah full ganti semua ya. Jadi cuman bagian daleman mesinnya doang yang dipakai lagi. Sisanya cover-cover mesin, blok mesinnya, semua segala macam ganti baru dan ini katanya cuman ada 1 di Indonesia. Terus kalau misalnya ke bawah dikit, kalau kita lihat bagian CVT, udah biasa nih, billet ya. Tapi kalau kalian lihat crankcase ya guys, ternyata full billet juga ya. Oh ya betul, untuk crankcase-nya kita menggunakan itu crankcase full billet Tanutong CNC Itu di mana bang? Di produk Indonesia kah? Produk Jepang? Thailand. Thailand. Full ya? Full. Oh, itu
Untuk dalemannya sendiri udah pakai Sebagian udah ada perombakan. Di bagian bloknya udah pakai bilet S90 Thailand juga. pakai Thailand juga. Diameter 78. Pistonnya berarti kapasitas mesinnya sampai 310. 310. Betul. Dari aslinya 250 cc guys, ya kan? Gimana nih tampilannya udah kece kayak gini, mesinnya juga jahat banget 300. Cuman untuk crankcase-nya Bang, ini kita ambil langsung dari Thailand. Kalau di Indonesia Abang cari cuman ini satu-satunya. Nggak ada yang jual di Indonesia. Di Mungkin- Medan cuma mungkin satu. Di Indonesia satu, apalagi di Medan. Itu dia maksudnya. Poin kedua yang menarik di motor ini adalah udah pasti emasnya, cuy. Yap, motor ini pakai logam mulia. Ada emasnya dan harga emasnya ini nggak main-main, cuy. Kalian bisa lihat sendiri deh. Bang, satu hal juga yang menarik di motor ini adalah katanya motor ini ada emasnya, Bang. Ada. Di mana, Bang? Untuk logo Yamaha-nya langsung Bang, di coba bagian kita- depan. Oh, di Izin. depan. Oke. Ini guys. Nah, bisa lihat langsung. ada emasnya. Gokil. Jadi ini guys, emasnya. Nice dream come true. Bang, ini emasnya berapa karat sih, Bang? Ini kemarin kan kita ambil batangan. Oh, batangan. Betul. My God. Ya, terus Ini dia gramnya 48 gram. 48 gram. Di Medan kayaknya berlebih kali ya. Emas batangan ya. Sampai dijadiin emblem, guys. Gila. 48 gram itu value-nya nanti kita hitung sendiri ya. Itu sebelah Bang. Oh, sebelah. Sebelah. Gila. Sebelah berarti kiri kanan kali 2. Kali 2. Gokil. Kurang lebih dapat sebelah lah. Hah? Dapat sebelah. Dapat sebelah. Kurang lebih segini guys harganya. Ya kan? Dan ingat, itu baru emasnya doang. Terakhir, berapa harga motor ini? Karena tadi gua di awal singgung ya, expect 1 miliar. Yap, bener banget cuy. Motor ini kalau dihitung-hitung udah ngabisin budget 1 miliar. Mulai dari proses pembuatan dari nol, tetek bengek dan lain-lain, sampai motor ini jadi. Nggak percaya? Lihat sendiri. Oke, sekarang gue mau nanya masalah harga. Range aja bang, range aja ya. Boleh. Di atas cepet bang. Di atas. 100 juta? Di atas. Di atas, 200? Di atas. Masih di atas guys. 300? Di atas. Oh masih di atas juga guys. Gope? Di atas. Wah anjir, gokil. Gope kasih lebih. 1M? Sedikit lagi nggak nyampe. Oh sedikit lagi nggak nyampe, udah berarti 1M kurang ya? Kurang. 1M kurang. Kalau digenepin 1M bisa nggak? Sama Bisa. ongkos ke sini? Bisa. Iya kan? Sama ongkos Personal kirim, kita ongkos ke sini tim. hotel. Iya kan? Betul. Waduh 1M guys, gokil. Ini definisi udah bukan rumah berjalan lagi. Ini perumahan berjalan. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Ya, itu dia 3 motor yang pernah gue temuin seumur hidup gue. Ini basicnya dari motor Matic semua ya. Yang modelnya atau modifikasinya itu menurut gue gokil abis, gila banget, sinting banget nih motornya. Gimana menurut kalian soal video kali ini? Kalau kayaknya nextnya bikin versi yang motor batangan atau versi motor gede gimana? Sal, oke nggak? Kalau kalian setuju, tulis di kolom komen. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video kali ini, bisa juga tulis di kolom komen. Sementara itu videonya langsung gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none.